Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rama Karunia Trisandi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian kas. Pengertian kas. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Nah, keberadaan kas dalam entitas sangat penting, karena tanpa kas, aktivitas operasi perusahaan tidak dapat berjalan. Entitas tidak dapat membayar gaji, memenuhi utang yang jatuh tempo, dan kewajiban lainnya. Entitas harus menjaga jumlah kas agar sesuai dengan kebutuhannya. Next. Pengendalian kas. Yang pertama, dalam pengendalian kas, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Tingkat pemisahan tugas disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Lalu yang kedua, ada penggunaan lemari besi atau berangkas. Hal ini digunakan untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Lalu yang keempat, pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Yang kelima, penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian catatan. Lalu yang keenam, ada penggunaan sistem impress kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Dan yang terakhir yang ketujuh, rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Next ke slide berikutnya. Yaitu ada sistem impress kas kecil. Terdapat dua sistem kas kecil, yaitu sistem impress atau dana tetap dan fluctuation system. Yang pertama, sistem impress kas kecil merupakan metode pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang kas kecil tidak langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Fluctuating system adalah suatu metode dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Next ke slide berikutnya teman-teman. Yaitu ada rekonsiliasi bank. Nah, di sini rekonsiliasi bank adalah suatu prosedur pengendalian informasi catatan kas menurut perusahaan dan bank secara periodik. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk menunjukkan dan menjelaskan adanya perbedaan antara catatan kas menurut bank dan perusahaan. Jika perbedaan dihasilkan dari transaksi yang belum dicatat bank, maka catatan perusahaan dianggap benar. Sebaliknya, jika perbedaan dihasilkan dari kesalahan dalam catatan perusahaan dan catatan bank, maka diperlukan penyesuaian. Nah, ada juga langkah-langkah melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, membandingkan saldo kas di buku akun perusahaan dan rekening koran dari bank. Lalu yang kedua ada melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bank terlebih dahulu. Yang ketiga melakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih dalam perjalanan. Yang keempat membuat lembar kerja rekonsiliasi bank dan hitung selisihnya.
Nah, selanjutnya kita beralih ke penyajian. Di sini penyajian kas dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, kas dan setara kas, atau biasa disebut cash and cash equivalent. Lalu yang kedua, ada kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lain. Lalu yang ketiga, itu adalah kas dan setara kas. Dan yang keempat, kas di bank, dan setara kas. Pengungkapan kas. Di sini pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. Kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft. Ya, itu tadi adalah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.